Coba lihat galangan di Surabaya sekarang. Ada kapal selam kelas Scorpion Evolved lagi dipotong plat baja pertamanya di sana. Tanda resmi dimulainya pembangunan fisik. Ini disebut-sebut sebagai proyek yang bakal bikin Indonesia jadi salah satu pusat pembuatan kapal selam paling maju di Asia Tenggara. Tapi ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak. Kapal selam yang katanya jadi simbol kebangkitan kemandirian pertahanan kita ini, dirancang dan dibangun bareng Naval Group, perusahaan pertahanan asal Prancis. Bukan Rusia, bukan Cina, justru salah satu negara barat. Jadi, kalau ada yang bilang, hentikan saja semua kerja sama alutsista dengan barat, kita mandiri total. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab jujur adalah, mandiri versi yang mana? Karena kalau kita telusuri satu-satu proyek besar pertahanan kita sekarang, ceritanya jauh lebih rumit dari sekadar pilih kiblat barat atau timur. Dan ini bukan satu-satunya kejutan. Nanti di pertengahan video, saya juga akan cerita soal satu negara yang selama ini dianggap mitra paling bersahabat buat Indonesia, yang katanya royal soal transfer teknologi, tapi baru beberapa bulan, lalu justru mengambil keputusan yang bikin banyak pengamat pertahanan geleng-geleng kepala. Simpan dulu rasa penasaran itu, kita bahas tuntas di bagian akhir. Sekarang mari kita mulai dari akar masalahnya. Kenapa ide berhenti total dari barat ini muncul dan seberapa masuk akal secara historis? Indonesia pernah kena embargo militer dari Amerika Serikat selama 1 dekade penuh, dari 1995 sampai 2005. Pemicunya kekerasan yang terjadi di Timur Timur pada 1991. Selama periode itu, ASX menyetop penjualan senjata sekaligus suku cadang untuk pesawat-pesawat TNI yang sebelumnya dibeli dari mereka. Dampaknya luas banget. Bukan cuma jet tempur F-16 yang jadi sorotan, tapi juga armada F-5 Tiger, pesawat angkut C-130 Hercules, bahkan pesawat latih tempur Hawk buatan Inggris, sekutu dekat AS, ikut terkena dampaknya karena Inggris turut menahan pasokan komponen. Studi akademik yang membahas dampak embargo ini bahkan mencatat bahwa TNI Angkatan Laut pun kena getahnya, khususnya untuk komponen kapal atas air, kapal selam, radar, dan sistem rudal, bukan cuma masalah TNI AU semata. Titik paling menyakitkan dari cerita ini terjadi di akhir 2004. Saat gempa dan tsunami menghantam Aceh, sebagian armada angkut militer kita nggak bisa dioptimalkan maksimal untuk misi kemanusiaan, karena partsnya masih nyangkut gara-gara embargo yang belum sepenuhnya dicabut. Bayangkan, di saat rakyat sendiri butuh bantuan cepat, alat yang seharusnya siap sedia malah setengah lumpuh. Dari sinilah lahir kesadaran kolektif di kalangan perencana pertahanan kita. Jangan taruh semua telur di satu keranjang geopolitik. Logikanya masuk akal kalau kita cuma punya sedikit alutsista dan itu saja yang bisa dipakai. Begitu satu jalur pasokan disetop, kesiapan tempur kita ambruk seketika. Tapi justru dari sinilah munculnya paradoks menarik yang saya sebut di awal tadi. Coba kita telusuri lebih detail soal proyek kapal selam Scorpion Evolved ini. Kontraknya ditekan pada Maret 2024 antara Kementerian Pertahanan RI, Naval Group Prancis, dan PT PAL Indonesia. Isinya pengadaan 2 unit kapal selam kelas 1.800-2.800 ton. Dilengkapi baterai lithium-ion generasi terbaru yang bikin daya jelajah bawah lautnya jauh lebih lama dibanding kapal selam konvensional. Yang bikin proyek ini istimewa, seluruh proses pembangunannya, mulai fabrikasi awal sampai uji coba kelayakan laut, dilakukan penuh di galangan PT PAL Surabaya. Bukan dibangun di Prancis lalu dikirim. Sebagai bagian dari kerjasama ini, puluhan insinyur dan tukang las PT PAL dikirim ke fasilitas Naval Group di Prancis untuk pelatihan intensif, mulai dari pengelasan tingkat lanjut sampai sistem mekanis dan elektrikal kapal selam. Sebaliknya, Prancis juga mengirim puluhan tenaga ahli ke Indonesia untuk melatih sekitar 400 insinyur lokal. Pada Juli 2026 kemarin, proses steel cutting, pemotongan plat baja pertama, resmi dimulai, bahkan 2 bulan lebih cepat dari jadwal semula. Proyek ini ditargetkan rampung sekitar 8 tahun sejak kontrak efektif berjalan dan jadi bagian dari rencana besar TNI AL untuk mengembangkan armada sampai 12 unit kapal selam pada 2044. Jauh lebih banyak dari 4 unit yang aktif beroperasi saat ini. Jadi kalau kita jujur, proyek kapal selam paling ambisius yang sedang kita kerjakan sekarang justru berjalan lewat kemitraan strategis dengan negara barat, bukan lewat kabur dari barat. Ini bukan berarti barat selalu jadi solusi. Tapi ini pengingat bahwa realitas kerja sama pertahanan itu jauh lebih cair dari sekadar 2 kubu yang berlawanan. Dan disinilah letak ironinya. Proyek yang paling sering dipuji sebagai bukti, kita bisa mandiri membangun kapal selam sendiri, justru bersandar penuh pada transfer teknologi dari salah satu kekuatan barat. Kemandirian di sini bukan berarti berdiri sendirian, tapi soal seberapa banyak kemampuan inti yang berhasil diserap dan dipegang oleh tangan-tangan lokal, siapapun mitranya. Nah, kalau soal kapal selam ternyata rumit, gimana dengan alutsista lain yang memang benar-benar datang dari luar poros barat konvensional? Disinilah Turki jadi nama yang paling sering muncul.
Kerja sama pertahanan Indonesia-Turki ini sebenarnya sudah cukup panjang dan konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah drone Anka buatan Turkish Aerospace Industries. Kontraknya ditekan Februari 2023 senilai $300 juta AS untuk 12 unit drone jenis medium altitude long endurance. Skema kerjasamanya menarik. 6 unit dirakit di Turki, 6 unit sisanya dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia di dalam negeri, lengkap dengan alih teknologi, pelatihan, dan dukungan logistik terintegrasi. Unit pertama, drone Anka S sudah tiba di Pangkalan Udara Supadio, Kalimantan Barat pada September 2025 dan direncanakan untuk mengisi kekuatan pengintaian di kawasan perbatasan Laut Natuna Utara. Selain drone, Indonesia juga jadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan sistem rudal balistik Kan, hasil kerja sama Kementerian Pertahanan dengan Roketsan, produsen senjata Turki. Kontraknya diteken di ajang Indo Defense 2022. Rudal Kan punya jangkauan tembak sekitar 80-280 km dan diluncurkan dari kendaraan peluncur roket multilaras. Salah satu unitnya sudah ditempatkan di Kalimantan Timur pada Agustus 2025. Di luar itu, ada juga kesepakatan pengadaan sistem pertahanan udara jarak menengahi SAR-O, juga buatan Turki, yang mampu menjangkau target sampai ketinggian 10 km. Sementara di ranah kendaraan tempur darat, PT Pindad menggandeng FNSS asal Turki untuk mengembangkan tank medium Harimau. Kolaborasi desain yang menghasilkan kendaraan tempur buatan bersama, bukan sekadar rakitan dari komponen impor utuh. Pola yang muncul dari kerja sama dengan Turki ini cukup konsisten. Hampir semua kontrak besarnya menyertakan klausul transfer teknologi dan pelibatan industri lokal, entah itu PT Dirgantara Indonesia atau Pindad. Ini yang bikin Turki sering disebut sebagai mitra alternatif paling realistis buat Indonesia. Karena pendekatannya nggak sekadar jual beli barang jadi. Tapi giliran kita bahas opsi Rusia dan Cina, ceritanya jauh lebih berliku. Dan ini bagian yang menurut saya paling sering disederhanakan di banyak konten sejenis. Tahun 2018, Indonesia sebenarnya sudah menandatangani kesepakatan senilai $1,1 miliar AS untuk membeli 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia sebagai pengganti armada F-5 Tiger yang sudah uzur. Tapi implementasinya mandek bertahun-tahun. Alasannya bukan cuma soal teknis, tapi soal ancaman sanksi dari Amerika Serikat lewat undang-undang bernama AATSA. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act yang disahkan tahun 2017. Lewat aturan ini, AS bisa menjatuhkan sanksi ekonomi ke negara manapun yang melakukan transaksi militer signifikan dengan Rusia, bahkan kalau negara itu bukan sekutu AS sekalipun. Cina dan Turki sendiri sudah pernah kena sanksi versi CAATSA, ini gara-gara membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Pada akhir 2021, Kepala Staf TNI Angkatan Udara saat itu, Marsikal Fajar Prasetyo, resmi mengumumkan pembatalan rencana pembelian Su-35. Sebagai gantinya, Indonesia mengalihkan anggaran untuk membeli jet tempur Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat. Jadi bukan makin menjauh dari barat, tapi justru makin merapat. Indonesia sendiri sampai sekarang juga tidak pernah mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 yang sering disebut-sebut sebagai alternatif ideal dari Rusia, karena risiko sanksi serupa selalu membayangi. Jadi kalau ada narasi yang bilang, tinggal pindah ke Rusia buat sistem pertahanan udara jarak jauh, kenyataannya nggak sesederhana itu. CAATSA ini sifatnya ekstrateritorial. Dia bisa menjangkau siapapun yang bertransaksi dengan Rusia, dimanapun negaranya, selama masih punya kepentingan ekonomi dengan sistem keuangan AS. Buat negara seperti Indonesia, yang volume dagangnya dengan AS juga besar, risiko ini nggak main-main. Ini yang menarik. Skenario berhenti beli dari barat supaya bebas dari tekanan barat justru bisa berbalik jadi bumerang. Karena begitu kita mendekat ke Rusia untuk alutsista strategis, kita malah berpotensi kena tekanan ekonomi dari barat lewat jalur lain. Bukan lewat kontrak senjata, tapi lewat sanksi finansial yang menyasar seluruh hubungan dagang kita. Sekarang mari kita bahas bagian yang menurut saya justru paling solid dari keseluruhan cerita ini. Penguatan industri pertahanan dalam negeri, lepas dari siapa mitranya. Pindad misalnya, dengan tank medium Harimau, hasil kolaborasi desain bareng FNSS Turki, menunjukkan kapasitas Indonesia buat terlibat dalam rancang bangun kendaraan tempur, bukan cuma jadi pembeli. Ada juga Pindad Badak, kendaraan tempur roda 6 dengan kanon 90 mm yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi Pindad sendiri sejak 2014. Bukti bahwa untuk kelas kendaraan tempur menengah ke bawah, kemampuan desain domestik kita sudah cukup matang. PT PAL, selain proyek Scorpion Evolved yang kita bahas di awal, juga terus mendorong kandungan lokal lebih tinggi di setiap proyek kapal perang barunya, termasuk kapal cepat rudal dan kapal patroli lepas pantai yang sebagian sistem senjatanya justru memakai rudal-rudal buatan Turki seperti Atmaca dan Trisula. PT DI, di sisi lain,
punya rekam jejak panjang lewat pesawat angkut CN-235 yang sudah diekspor ke beberapa negara, dan sekarang juga ikut terlibat sebagai mitra perakitan drone angka dari Turki. Pola yang konsisten muncul dari ketiga BUMN pertahanan ini. Kemajuan mereka nggak datang dari menutup diri dari kerjasama asing, tapi dari kemampuan menyerap transfer teknologi, entah dari barat lewat Prancis atau dari timur lewat Turki, dan mengubahnya jadi kapasitas produksi serta desain sendiri secara bertahap. Nah, sekarang saatnya saya tuntaskan rasa penasaran yang saya janjikan di awal video ini. Selama lebih dari 1 dekade, program jet tempur KF-21 Boramae, dulu dikenal sebagai KFX IFX, jadi simbol harapan besar Indonesia untuk punya jet tempur generasi 4,5 hasil kolaborasi penuh dengan Korea Selatan. Komitmen awal Indonesia adalah menanggung 20% biaya pengembangan, senilai sekitar 1,6 triliun won, dengan imbalan hak produksi bersama lewat PT Dirgantara Indonesia di Bandung, plus 1 unit prototipe. Tapi sepanjang perjalanannya, program ini diwarnai keterlambatan pembayaran dari pihak Indonesia dan sengketa soal akses data teknis yang sensitif. Karena itu, pada pertengahan 2026 ini, kedua negara akhirnya sepakat merevisi kontribusi Indonesia jadi jauh lebih kecil, sekitar 600 miliar won, atau sekitar 6,9 triliun rupiah, yang baru resmi dilunasi akhir Juni 2026. Konsekuensinya, cakupan alih teknologi dan data pengembangan yang diterima Indonesia ikut menyusut jauh dari rencana awal. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pada 29 Juni 2026, juru bicara Kementerian Pertahanan RI secara resmi mengonfirmasi bahwa Indonesia mengubah skemanya dari produksi bersama menjadi pengadaan langsung alias beli jadi dari Korea Selatan. Artinya, ambisi PT Dirgantara Indonesia untuk merakit puluhan unit KF-21 di Bandung, yang jadi salah satu alasan utama Indonesia ikut program ini sejak 2010, praktis kandas. Di sisi lain, kedua negara saat ini sedang menegosiasikan kesepakatan terpisah untuk pembelian 16 unit KF-21 versi produksi, yang sempat dibahas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung dalam pertemuan April 2026. Meski begitu, pihak Korea Aerospace Industries menyebut industri pertahanan Indonesia akan tetap dilibatkan dalam beberapa peran, walau dengan cakupan yang jauh lebih terbatas dari rencana semula. Dan dari sinilah benang merah dari seluruh cerita hari ini kelihatan jelas. Ini bukan sekadar soal barat menekan, makanya kita cari timur. Kenyataannya jauh lebih berlapis. Mitra yang katanya paling ramah dan paling percaya sama Indonesia, Korea Selatan lewat program KF-21, pada akhirnya tetap menyesuaikan kesepakatan sesuai kepentingan bisnis dan tenggat waktu mereka sendiri. Begitu pembayaran kita, telat dan kepercayaan mulai retak. Mitra yang katanya bakal jadi pelarian dari tekanan barat, Rusia lewat Su-35 dan S-400, justru terhambat karena mekanisme sanksi lintas negara yang dikendalikan Barat dan proyek yang paling sering dibanggakan sebagai bukti kemandirian kita, kapal selam Scorpion, justru berjalan paling mulus lewat kemitraan dengan salah satu negara Barat sendiri, Prancis. Jadi kalau kita mau jujur, garis pemisah Barat versus Timur ini sebenarnya terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas pertahanan Indonesia hari ini. Setiap mitra, dari manapun asalnya tetap punya kalkulasi kepentingan sendiri. Entah itu soal pembayaran, soal data sensitif, atau soal tekanan geopolitik dari pihak ketiga. Yang benar-benar membedakan hasil akhirnya adalah seberapa jauh kita berhasil menyerap kemampuan itu jadi milik sendiri, bukan sekadar seberapa jauh kita menjauh dari satu blok tertentu. Kemandirian sejati, kalau saya boleh menyimpulkan, bukan soal pindah kiblat, tapi soal berapa banyak insinyur PT PAL yang sekarang sudah bisa mengelas lambung kapal selam sendiri. Berapa banyak teknisi PT DI yang sekarang paham struktur drone angka dari dalam. Berapa jauh Pindad bisa merancang kendaraan tempur baru tanpa harus menunggu cetak biru penuh dari luar. Itu semua nggak datang dari memutus semua hubungan luar negeri, tapi dari kesabaran menyerap ilmu pelan-pelan dari siapapun yang bersedia berbagi. Nah, ini yang bikin saya penasaran dan pengen dengar pendapat kalian juga. Kalau bahkan mitra paling ramah sekalipun bisa menyesuaikan komitmennya sesuai kepentingan mereka begitu keadaan berubah. Apakah menurut kalian Indonesia harus lebih berani menegosiasikan syarat transfer teknologi sejak awal? Atau justru harus lebih realistis soal target-target ambisius semacam KF-21 dari awal perencanaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran gimana kelanjutan proyek kapal selam Scorpion ini 8 tahun ke depan, atau gimana nasib negosiasi 16 unit KF-21 yang masih berjalan, saya bakal update terus di video-video berikutnya. Jadi pastikan kalian gak lewatkan.